Selamat pagi. Terang, terang, benderang. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di duet siaran pagi. Pagi hari ini seperti biasa kita ngobrol-ngobrol lagi ya di duet siaran pagi sampai jam 8 hari ini. Apa kabar semua? Mana suaranya? Coba kita absen dulu. Yang di Jakarta mana suaranya? Yang di Lengka mana suaranya? Yang di San Francisco mana suaranya? Yang di Cianjur mana suaranya? San Francisco nggak tuh? Martabak. Aduh enak ya. Masa? Gue tuh mau ini deh. Kalian tuh bersekongkok, memang. Aduh, Apa sih? lampu gue yang biasa gue pakai penerangan kalau siaran tangkainya rusak. Kenapa rusaknya? Kan gue beli yang plastik, ya. Bukan plastik, ya ada plastiknya kan, bukan yang merek Godox. Godox, karena Godox lebih mahal kan. Ini lebih murah nih 700.000. Ada plastik, ada spare partnya yang dari plastik. Skrup yang plastiknya itu kendor. Jadi udah nggak bisa tinggi sekarang. Udah di situ aja. Coba lihat kayak apa? Ya gitu, nggak bisa dinaikin tinggi gitu. Biasanya kan katanya lampunya harus tinggi dari atas tuh. Jadi kan cahaya ilahi muka gue nggak ada bayangan. Sekarang gue ada bayangan. Tapi ini bagus segini. Bagus. Oke lah. Emang kadang-kadang ya kita mau berhemat, membeli barang yang kualitasnya agak di bawah tuh nggak selalu bijaksana loh. Iya, bijak sini makanya. Sebel deh. Padahal udah setahun belum sih nih barang gue pakai. Udah. Ya udahlah. Ya kan? Dinikmatin aja. Emang Risha makin boros, jadi yang ada beli double. I learned my lesson. Iya. Jadi abis ini beli Godox nih lampunya nih. Lu pakai Godox ya? Enggak. Lu pakainya apa mereknya? Pakai rebus-rebusan. Gue mereknya Saneka. Hah, rebus-rebusan? Kan Godok. Apa sih, Bo? Bahasa Jawa Godok artinya apa? Oh, direbus. Gila, gue ngantuk banget, Bo. Sebelum lu berkeluh kesah ngantuk, lu lihat alpukat gue cantik banget ya. Gila, masih tempat yang sama tuh, Mekarwangi. Nggak, ini gue beli di supermarket kemarin, buru-buru. Oh, di mana tuh supermarketnya? All fresh. Oh, ada yang udah jadi gitu? Sorry, ini bukan all fresh. Kemarin abis dari laundry, total buah ya? Oh iya, benar. Oke. Aduh, Nih, pagi-pagi udah ada yang nanya, maknya beli di mana? Ini tuh PO, kemarin batch pertama udah selesai, nanti akan kita umumkan kalau pemesanan batch kedua. Ini tuh merchandise-nya duet. Ya, dinantikan saja pengumumannya, nanti diumumkan di WhatsApp kita. iya. By the way, ada yang menyapa muka kalian berdua berceri-ceri pagi ini. Wajahmu memang manggis, senyummu berceri-ceri. Kemarin ada kali kayak 5 orang di timeline gue yang nge-repost Instagram story-nya si wajahmu memang manggis ini.
Sebel gue. Terus ada yang nge-tag juga, mention di Twitter, di X, bilang katanya, aku hari ini kebayang-bayang terus lagu itu sampai aku bersenandung dalam hati seharian. Wajahmu memang manggis, Senyummu berceri-ceri. berceri. Hebat ya. Kok bisa sih bikin lagu gitu ya? Hebat ya, Bo. Heeh. Mama, Kagum loh gue sama orang-orang kayak gitu tuh. lu kenapa ngantuk? Lu kurang tidur ya? Kurang tidur gue, semalam gue nggak bisa tidur. Tumben. Cie, semalam habis syuting podcast ya, Bro. Ih, parah loh. Pantau aja kegiatan gue, amit-amit deh lo. Gila loh. Tapi ya, gue baru sekali loh ngeliat. Gue jadi gini, tadi malam tuh guys, gue abis syuting podcast sama Fanny Rose. Judulnya adalah podcastnya Spill the Tea. Dave udah duluan di sana. Terus abis itu Fanny Rose tuh jago banget loh. Gue baru tahu nih satu lagi nih apa namanya teknik interview begini. Gimana? Lo nggak ngerasa beda ya dia ya? Ih gue ini loh, gue amazed loh beneran. Itu ya. The thing I learned about podcast is semua unek-unek, semua skill yang mungkin dimiliki oleh para presenter ketika mereka membawakan acara di televisi yang tidak bisa digunakan, kemudian akhirnya tidak terasah, lupa asah dan mereka gunakan di podcast. Nah, Setuju. itu juga yang terjadi di Fanny. Karena menurut aku, the purest form of interviewing art itu memang adanya di podcast. Karena nggak tahu ya, is it also to your experience or not? Karena menggali cerita orang itu kan nggak bisa langsung satu dua pertanyaan langsung kebongkar. Lu harus panasin dulu, lu harus kupas dari luar untuk bisa akhirnya sampai ke biji. Nggak bisa langsung mendadak sontak lu biji. Emangnya kita buah kecapi, lu jepit di pintu langsung kebuka? Kan harus pelan-pelan ya, Yang. Iya. Nah di podcast itu kan they take their time untuk bisa menggali narasumbernya, ya kan? Iya. Cuma yang gue kagum itu adalah gue ngomongnya gimana ya? Dia itu menggunakan seluruh anggota tubuhnya, seluruh emosinya ketika menginterview narasumbernya. Jadi gue nggak heran ya orang-orang pada nangis di podcastnya dia gitu. Lu kan nangis kejer lo di situ ya. Masa sih? Dia tuh ketika dia ngomong ya, Bo ya, tatapannya, matanya, gesturnya, body language-nya ngaco loh. Bagus. Gue sampai gini loh, bener-bener gue kayak mundur. Itu kelihatan banget deh nanti. Body language gue kikuk banget. Lu sih paling nggak nyaman dibuka gitu ya kepribadian. Iya. Kikuk banget. Nanti lo akan bisa lihat tuh micro body language ya. Micro apa namanya? Micro KOL ya? Micro apa? Micro expression. Micro expression gue tuh gue udah kayak badan gue maju mundur. Gue tuh udah gelisah gitu. Nah, Karena dia tuh ngulitin tau lo, bener-bener kayak ser. Dan bener kata lo, takes time. Pelan, abis itu blar gitu. Gue tuh gue udah goyang banget kemarin emosi gue. lu apa topik pembicaraannya kemarin? Ya sama kayak lo juga. Kehidupan dan juga pivot lu di dunia digital. Kan gue bukan dunia digital aja pivot gue. Banyak gue kalau pivot. Serem banget. Bentar lagi jadi narasumber di TV One nih kayak Bunda Korla. Emang iya? Lu nggak tahu Bunda Korla jadi narasumber di TV One? Gue nggak tahu jadi narasumber ya. Cuma gue lihat tuh sempat di timeline dia jadi dia buka suara katanya gitu. Dan menurut aku cuman dia sih yang bisa menyuarakan apa yang dia suarakan.
the personality and the message match. Iya, setuju. Gitu, Bo, semalam Fanny Rose. Jadi gue kemarin bener-bener belajar lagi satu ilmu baru gitu yang gue nggak tahu bisa nerapin itu atau tidak. Tapi menurut gue teknik interviewnya Fanny Rose itu gue salut banget dan itu bener-bener bagus banget. Nanti Beda. Nanti ditonton ya. Gue nggak tahu tayangnya kapan. Nanti di ini aja, ditunggu aja guys. Aku juga ingin menyapa selamat pagi untuk dokter-dokter di Farmanina Klinik yang rajin nontonin siaran paginya Duet. Selamat pagi dokter-dokter, aku janji untuk shout out karena katanya dokter-dokter di sana geng Duet sejati. Jadi aku mau say hi besok pagi, jangan Kak, malu gitu. Ya gue gak akan sebut nama satu-satu kali, gue juga poho. In general aja, in general. Sama satu lagi kemarin dia cerita yang kayaknya juga mesti ditonton di podcastnya Fanny kemarin adalah Ade Rai. Kenapa Ade Rai? Katanya Ade Rai itu amazing sekali loh. Dalam arti cerita hidupnya, bagaimana cara dia bertutur, presence-nya dia, auranya dia, apa yang dia bicarakan, dahsyat katanya. Oh iya? Iya. Seputar kehidupan sehat kan pasti dia? Enggak. Kan Fanny emang banyak itu ngomongin soal hidup sebenarnya. Fanny itu bukan yang cuman ngomongin topik permukaan gitu. Emang gali ke dalam. Ade Rai itu juga kan ada yang komentar gini, soft spoken. Iya. Tadi juga ada yang komentar gini, laki-laki lembut. Nah, Ade Rai juga termasuk laki-laki lembut. Soft spoken banget Ade Rai itu ternyata. Iya. Enggak, gue kayak bilang iya, Ade Rai itu very soft spoken. Dan gue udah 2 kali kayaknya zaman gue infotainment di Antv wawancara dia. I always got a very strong takeaway dari obrolannya sama dia. Iya, bagus katanya gitu. Gue pingin sih nonton interviewnya Ade Rai itu di podcastnya Fanny Rose. Jago tapi Fanny. Gue kemarin pulang jalan kaki. Mobil lu jual? Gue gade, enggak lah. Gue suruh balik driver gue. Kenapa? Tapi gue suruh pulang, terus gue jalan kaki ke stasiun Cipete. Oh, lu pengen naik MRT? Gue kayak pengen nurunin apa namanya? Apa tuh istilahnya, Bo? Decompress. Tapi gue nggak anget badannya, Bo. Decompressing. Emosi aja lu mah. Iya, gue pingin dikompres aja kemarin. Gue jalan kaki, gue naik MRT. Kan enak ya, Bo, ya duduk bengong gitu. Enak. I like it. Bengong nggak ngapa-ngapain tuh gue suka. Gue kalau mau pengen kayak aduh pikiran udah rudet, terus adrenalin kayaknya memuncak. Gue tahu nih kalau gue tidur nggak bisa. Gue jalan kaki di treadmill atau gue jalan kaki pace rendah di jogging track di taman gitu. Iya. Ada yang ajak foto sama Iwet nggak? Nggak ada, Orpa. Terus gue baru tahu stasiun Blok M itu kalau malam ramai ya orang pulang ya. Kan stasiun Blok M itu kayaknya hub ya? Enggak dong harusnya. Mungkin nggak tahu. Tapi mungkin anak-anak pada nongkrong kali di situ ya. Karena begitu nyampe stasiun Blok M tuh yang naik tuh emang anak-anak yang habis pulang nongkrong gitu. Iya. Dandan gitu mereka tuh. Lively banget kan kehidupan di Blok M kan? Kayak di Shibuya gitu kayaknya. Iya. Tuh kan, integrated station itu Blok M. Oh, karena ada Transjakarta juga gitu ya. Iya, gitu. Ada yang bilang stasiun ASEAN katanya hubnya kalau kalau ini. Stasiun transit, stasiun integrated itu kan stasiun transit. Oh iya benar. Iya, gitu kemarin
kehidupan gue. Lo ngapain aja kemarin? What did I do yesterday? Oh, kemarin gue ngurus rambut, gue perawatan PRP rambut di klinik Farmanina sama Doni Membawati, karena Doni mau berencana untuk transplant rambut April. So gue lagi nemenin dia PRP, plus gue juga sekalian PRP. Paginya gue olahraga biasa. Oh, olahraga. Iya. Gue 2 hari ini lagi nonton film rekomendasi dari geng duet juga. Nah, Belum selesai gue nontonnya, ya. tapi I think it's a must watch movie also. Ini film terinspirasi dari kisah nyata, sampai ada urutannya, abis itu dibikinin dokumenter oleh Netflix, penyelidikan karakter utama si film ini. Bentar. Jadi ada sebuah film yang dibuat spin-off menjadi dokumenter mengenai pembahasan karakter utama dari film tersebut. Yes. Judul filmnya apa? Apple Cider Vinegar. Tentang apa ceritanya? Lo masih ingat film Inventing Anna kan? Ingat, Sama seperti itu. beda orang tapi dong. Beda orang. Orangnya namanya Mel Gibson. Laki-laki yang ini. Mel Gibson. Coba Laki-laki. Coba kita latih ya, kita latih ya. Perut, otak, mulut ya, yang akur ya, yang akur. Coba ya dilatih ya. Kesempatan kedua, oke. Baiklah penonton di studio, harap mingkem dulu, kita berikan konsentrasi waktu ya. Mas Irem ditahan dulu suaranya ya. Babak kedua, kesempatan kedua untuk peserta nomor 1 ya. Apakah jenis kelamin karakter animasi bernama Belle, Princess? Gender fluid, Kak. Belle teh awewe apa lalaki? Coba yang namanya Princess Belle teh awewe apa lalaki? Penonton harap diam penonton. Pas pampres tolong dibawa keluar. Ini justru yang perut, otak, mulut nggak akur lu. Oh, perempuan. Belle, Belle. Ember. Ya, Mel Gibson. Mel Gibson. Jadi si Mel Gibson ini di filmnya, film drama terinspirasi dari Mel Gibson. Terus kan orang jadi bertanya-tanya, who is Mel Gibson? Ada dokumenterinya, Bo. Penyelidikan karakter Mel Gibson. Emang Amerika itu Amerikoh deh. Amerika. Enggak, pertanyaan gue gini. Ini kan kisah nyata. Oh, diselidiki untuk dibongkar. Kenapa dia menjadi seperti itu? And where is she now? Gone? Hilang aja, nggak bisa ditemukan jejak aslinya. Kan si Inventing Anna kan Adin. Iya, kan di penjara dia. Iya, dia con artis pada dasarnya. Kan Inventing Anna gitu kan, berhasil mengelabui orang-orang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Mel Gibson juga versi Gram. Oh, ini berarti baru kejadiannya. Iya, karena Gram baru muncul, baru lahir. Dia hadir. Dia memposisikan diri sebagai apa? Socialite, orang kaya gitu. Dia bikin aplikasi kesehatan puyeng. Startup. M. Orang Hebat. invest di dia. Hebat loh, dapat penghargaan, apps-nya di-download jutaan puluh ribu orang. Dari dusta nestapa. Gue bingung loh, nggak ngerti gimana maksudnya. Jadi dia bikin sendiri itu apps. Apa apps itu nggak ada? Jadi ini nggak spoiler ya, karena alur ceritanya itu bagus. Dalam arti alur ceritanya itu nggak urut klimaksnya di belakang, enggak. Jadi dia di depan itu udah langsung diceritain klimaksnya, baru jalan mundur. Apple Cider Vinegar judulnya. Yes. Terus apa? Dia gimana? Pura-puranya gimana? Dia itu pura-pura kanker otak. Terus? Dia menjual penderitaannya dia untuk memposisikan diri dia sebagai influencer kesehatan yang menjual aplikasi yang menjual gaya hidup sehat. Lanjut. Terus? Tapi menurut gue karakter ini pinter loh,
Karena Pinter. Karena for one, what I learned from her adalah, also from Inventing Anna adalah, menurut gue ya, orang yang pandai berbohong itu sebetulnya orang pinter loh. itu gue setuju. Orang yang bisa menipu orang lain itu pinter loh. Iya, setuju. Itu brilliant. Satu yang key away take away, apa sih namanya, key away take away message ya? Take away message aja. Take away message, kalau pengen pakai key apa? Key message. Key message nggak di take away. Nggak bisa, harus dine in. Key message yang di dine in, Buru. she knows what she want. Mm-mm. She is very determined in getting what she want. Mm-mm. Dia nggak tahu caranya. Dia ATM, amati, tiru, modifikasi. Dia lihat orang yang dia mau tiru, dia bredelin apa yang orang itu lakukan, dia modifikasi, dan dia lakukan untuk jadi dirinya dia. Dengan bumbu negativity ya. Dia pendalaman materi dulu terhadap orang itu. Dia serap, lalu kemudian dia praktekkan, dia terapkan ke dirinya. Yes, jadi dia lihat nih influencer yang gue pengenin A gitu ya. Apa sih yang bisa bikin dia sukses? Oh ini, oh gue juga harus melakukan itu. Oh the way she talk begini, oh the way she speaks begini, oh isi postingannya begini. Oke, gue juga mau sesukses kayak dia, gue juga bisa. Biar beda apa ya gue? Gue bikin apps deh, dia nggak bikin apps kan? Oh my god, dia bisa bikin apps tapi? She hire a lot of professional. Gimana bayarnya? Disinilah briliannya dia, menurut gue ya. Kan? Dia itu seperti benalu yang selalu mencari inang yang bisa membantu dia mendapatkan apa yang dia mau. Bertanya, jadi berarti dia intinya mau jadi orang terkenal aja, dia ingin menjadi influencer terkenal gitu ya? Inti at the core of it adalah she crave, she likes Attention. yes, simple. Oh my god, and now she's gone. Gue belum nyampe ending, gue belum nonton dokumenterinya, Ada. so I don't know the end of the story. Tapi Dan- jadi ini anak di episode awal itu udah langsung dikasih lihat, Web. Emang dia itu punya tendensi, dia mampu berbohong supaya mendapatkan kasihan orang. Why? Because she is seeking for attention. Edan. He likes the attention. Orang kasih likes di postingan dia, orang komen, dan rata-rata orang jatuh hati sama apa? Sama orang yang sakit kan? Edan. Jadi benar-benar cuman intinya dia mau popularitas titik. Titik. Dan di saat Gram muncul, dia tahu gue harus jadi influencer. Gimana caranya? Gue akan menjadi startup founder. Edan. Amazing, Wet. Amazing. Dan yang bikin kita tuh jadi bergidik ya. Bergidik bulu romaku. Adalah karena kisah kehidupannya tuh deket banget loh sama kita. Sosial media, Bo. Kira, Iya. gue tuh ngeliat gini. Emang kita tuh gak mudah sekali percaya pada sosok-sosok yang kita lihat di layar yang kecil ini nih. Canggih ya. Gue amazed sekali sama cerita ini karena nomor satu gini. Ini pelajaran baru lo cerita berapa menit tuh? 10 menit. Pelajaran yang gue dapat adalah satu, betul. Jangan terlalu percaya dengan apa yang lo lihat di layar kecil. Itu satu. Yang kedua, ada sisi positif lo yang gue lihat dari orang ini. Yes. Dia itu going extra miles untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nggak instan. Maksud gue gini, dia kan mau popularitas ya. Kalau orang kebanyakan, orang standar, ya udah bikin aja foto, cantikin aja diri, bener nggak?
Tapi dia tuh gini, enggak, gue nggak mau going that way. I'm going this way. Hebat dia. Hebat loh, Hebat. canggih loh. Karena artinya dia mau usaha biar gimana pun. Dan nyambungnya adalah kalimat yang selalu dia ulang-ulang adalah people love stories. You want to sell your ideas, you need to feed them your stories. Dia bahkan gini, you don't like the result, change your stories. People will believe it. Canggih dia. Mind mappingnya jago, goals. Dia pakai mind mapping juga. Oh ya? Iya. Gue tadi nggak mau nyebut, tapi karena disebut di kolom komentar, takut dibilang spoiler. Tapi aduh jelas banget, very clear apa yang dia mau raih, very clear, Sharp. Dan yang pelajaran juga buat gue adalah pelajaran juga. Katanya gue nyanyi mulu kayak Saipul Jamil. Nasar dong. Adalah ya gini, memang you can reinvent yourself on social media. People believe it. Tergantung narasi yang lu jual aja. Iya. Canggih loh. Kalau dia bilang kayak gitu bahwa gue sangat percaya juga dengan storytelling itu. Kalau gue nyebutnya story selling. Nah, Hebat, canggih, gue mau nonton. nonton deh. Gue suka tuh nonton orang-orang sakit gitu. Iya banget. Jadi buat teman-teman yang akhir pekan ini nggak punya agenda apa-apa, ya, coba put it on your watch list gitu. Sayangnya, rupanya OTT kita tuh beda ya. Kan ada beberapa geng duet kayak Cici Dennis yang tinggal di Paris. Rekomendasi film-film lo nggak ada di sini. Rupanya OTT kita tuh based on region ya. Iya. Kalau itu benar. Iya, jadi ada beberapa yang nggak ada, cuman ada di Asia. So, aduh, I'm so sorry. Jadi berarti dia itu sekarang nggak tahu di mana orangnya. And she is Australian. Gila ya. Dia apa? Ganti kok kayak yang orang Jepang itu yang pernah kita bahas. Ganti identitasnya. Enggak, dia pindah aja ke Amerika. Oh. Terus di Amerika dia gone. She reinvented herself. Sekarang nggak tahu kemana. Film, ada teman gue Liga nanya, lagi bahas apa sih, Bo? Film di Netflix, judulnya Apple Cider Vinegar, based on a true story. The character is Mel Gibson. Ada dokumenterinya juga di Flix juga. So good, Inventing Anna 4.0. Hebat ya. Hebat. Canggih. Tapi itu menurut gue sangat bisa dipelajari tuh. In a way ya Iwet ya, gue tuh paling suka sebetulnya, terlepas dari dia nipu dan berbohong, gue tuh paling suka sama orang yang tujuannya jelas. Karena gue berprinsip bahwa kalau mau ngapa-ngapain lo harus tahu dulu tujuannya jelas. Kan Oprah juga selalu nanya ya, before I start every episode, I always ask my producer, producer ya, what is the intention of you wanting me to talk to this guest? What's your intention? Tujuannya dulu harus jelas. Hidup kan juga gitu ya, Nek. Mau lo ngomongin tujuan hidup yang grande kayak perusahaan atau apa, atau as simple as hari ini tujuan gue mau ngapain? Oh, gue hari ini cuman mau senang-senang. Oke, silahkan. Oh, hari ini gue cuman mau leyeh-leyeh. Silahkan. Hari ini aku nggak mau ngapa-ngapain. That is also a tujuan. Iya, gue setuju sama lo. Tapi gue amazed sih sama cerita Apple cider vinegar ini. Karena menurut gue dan gini ya, terlepas dari apa yang dia lakukan adalah menipu orang lain. Ketika lo going extra mile, lo melakukan segala sesuatu ekstra, itu pasti resultnya akan luar biasa sekali. Iya. Gue baru menemukan sebuah fakta, Bo, bahwa ternyata ada orang-orang yang punya mindset yang cukup ngagetin. Dor.
Meletus balon hijau Dior. Ada loh ternyata orang-orang tuh yang mindsetnya adalah ya gue dibayarnya cuma segini, gue ngerjainnya segini aja. Itu ada loh ternyata. Ada, dan gue cukup gini, oh wow, karena gue bukan tipe orang yang seperti itu kan. Ketika gue diminta untuk mengerjakan sesuatu tuh gue akan kerjakan 1000% gitu. Terus ketika gue menemukan itu gue kayak, oh ada ya orang kayak gitu. Banyak katanya. Banyak, dan menurut gue mental seperti itu adalah bukan mental orang sukses. Yes. Jadi ketika ada teman-teman kita di sini yang punya mindset seperti itu, hati-hati deh. Lo nggak akan sukses dalam dalam hidup lo. Ya. Trust me. Maksud gue, Untuk orang yang punya mental seperti itu, hati-hati deh. Lo nggak akan sukses dalam hidup gue. Lah, kita ngapain? kenapa lo masuk hidup gue? Maksud gue, terlepas dari si Mel Gibson itu nipu orang, tapi extra miles lo usahanya dia. Memang, a lot we can learn from her, from the Gila character. lo. Hebat. Gila lo. Maksud gue nggak ada loh di dunia ini, apalagi dan gue makin ngelihat gitu ya bahwa hidup di Jakarta tuh berat sekali, berat banget, Bo. Hidup di Jakarta tuh berat mulai dari biaya hidup mahal, ya, persaingan itu ketat banget di sini, iya nggak? Baik aja nggak cukup, skill, lu bilang gue punya skill lo apa? Orang lain juga punya skill itu. Gue kemarin, lu terpapar nggak dengan konten yang bilang ini, Jakarta adalah kota distopia. Apa tuh? Klub. Kok klub sih? Itu diskoria. Distopia tuh apa, Bo? Jelasin. Ada yang bilang tadi Om Iwet, Om Dev jangan lupa jejak tanah. Lu nggak jejak tanah, bahasa lu distopia. Bukan dari gue juga distopia tuh kayaknya kayak dunia mimpi ala mimpi gitu loh. Oh, Kayak gue pikir utopia kali maksud lo. lu sambil Google deh, handphone lo kan 2. Ada yang bilang gini, lawannya utopia. Jadi kalau utopia tuh lu, kalau gue tuh dystopia. Coba ya, bentar. Dystopia. Gue cek dulu apa itu sebenarnya distopia. Coba apa katanya? Distopia adalah varian dari bakpia. Distopia adalah gambaran masyarakat yang tidak ideal, buruk, dan menakutkan. Distopia sering digambarkan sebagai kondisi kehidupan di masa depan yang penuh penderitaan. Oke, utopia. Gue mau tahu, bedanya apa sama utopia? Utopia adalah, gambaran tentang tempat, negara, atau kondisi yang ideal, sempurna, dan harmonis. Oh, lawannya distopia. Oh, utopia digambarkan sebagai masa depan yang jauh. Oke, lanjut. Jadi digambarkan Jakarta itu seperti distopia. Iya. This account bikin artikel bilang katanya Jakarta itu adalah tempat distopia gitu, menggambar kayak terus dia breakdown gitu. Orang miskin itu banyak, hidup di bawah garis kemiskinan, cari uang itu makin susah, orang itu makin egois, bukan cuman gontok-gontokan sikut-sikutan, tapi injek-injekan, tapi di luarnya gemerlapnya tetap memancing orang untuk bisa hidup di sini. Oh, Gitu, which I totally agree gitu. ya. Waktu gue nonton film si Apple Cider Vinegar ini gitu ya, gue inget cerita, are you familiar dengan Santo Suruh? Apalagi tuh Santo Suruh? Waktu gue pilates sama Mas Andre gini, Mas Dave, coba deh cari search Santo atau Santo Suruh gitu. Wawancara deh, Raditya Dika udah wawancara dia. Siapa dia? Aku bilang gitu kan. Jadi Santo Suruh ini penyedia jasa. Oh, full home cleaning. Oh, Jargonnya dia adalah kalau mau nyuruh harus punya uang.
Kalau mau punya uang, harus mau disuruh. Jadi, service yang dia lakukan, Wet, dia tuh kayak handyman. Lu suruh dia apa aja, dia kerjain. Santo tuh as in orang baik maksudnya. I think it's his name. Are you sure? Jadi ini manusia Manusia. yang siap untuk disuruh-suruh. Oke, jadi awalnya katanya dia itu tadinya tukang jual galon, Bo, di Terus? perumahan. Nah, karena kepribadiannya menyenangkan, jadi ibu-ibu tuh sering nyuruh-nyuruh dia, Santo, beliin kangkung dong, ibu nggak bisa ke depan, dia beliin. Santo, bayarin listrik dong, aku nggak sempat ke kantor pos, dia beliin. Santo, beliin materai dong, aku perlu nih. Santo, charger gua ketinggalan, lu ambilin dong. Edan. Dibilang gini, liputan dari CNBC, udah masuk CNBC loh. Pendiri jasa suruhan, Santo suruh blak-blakan tentang bagaimana dirinya mendirikan bisnis jasa suruhan. Mulai dari merancang promosi di media sosial, merekrut mitra-mitranya, Santo mengaku pernah ditipu karena sistem bisnisnya yang dilandaskan pada kepercayaan semata. Jadi artinya dia yang suka disuruh-suruh tadi, kemudian dia menduplikasi dirinya. Edan, ini namanya growth mindset. Yes. Edan, keren. Mekanisme bisnis jasa suruhan yang didirikan Santo juga sangat sederhana. Untuk memudahkan komunikasi dengan para mitranya, pakai WhatsApp group aja. Dan sekarang berkembang, nggak cuman home services aja, Wet, sampai ke mau ke kawinan. Lu perlu temen, katanya. Dia rekrut tuh cowok-cowok muscle representatif. Itu cowok-cowok muscle daripada cuman nge-gym doang, dia perlu beli susu protein, mendingan kerja bareng gue. Edan. Prinsipnya gitu, kalau lo mau nyuruh harus punya uang, mau punya uang harus mau disuruh. Sampai ke gini, Wet, cariin jambu dong, aku lagi ngidam. Sampai ke yang aneh-aneh katanya, Wet. Aku lupa flush toilet. Gila. Cebokin orang tua aku. Wow. Any kind of services. Asal lu mau bayar. Lu berani nyuruh harus ada uang. Wow. Nah, terus Hebat deh. Dia benar-benar dia bilang gini, dia merekrut orang-orang dia kenal dan rata-rata mereka adalah mitra dari aplikasi ojek online yang sedang sepi orderan. yes. Jadi dicolek-colekin aja orang-orang gitu. Mau duit nggak? Harus mau disuruh ya. Suruhnya apa? Ya tergantung orderannya masuk apa. Ini nyambung lagi sama yang tadi. Lo lihat nggak? Untuk hidup di Jakarta, orang tuh memang harus melakukan segala macam hal, Bo. Bener nggak? Ini adalah sebuah gambaran tentang Santo Suruh ini. Ya udah, kan dia bilang gitu. Lo akan bisa punya uang. Tadi apa? Kalau lo mau punya uang, lo harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh harus Iya. punya uang. Kalau mau punya uang harus mau disuruh. Nah, terus kalimat kenapa dia akhirnya menjadi dia yang sekarang itu yang menurut gue tamparan untuk banyak dari kita. Dia bilang gini, sebenarnya di Indonesia tuh cari duit gampang. Cuman orang malu ngerjainnya. Ini sebenarnya adalah tanggapan dari orang-orang yang, maksud gue gini ya, gue nggak bermaksud untuk bilang bahwa nggak, maksud gue gini, sebentar. Ini kan isu tentang negara ini lagi marak ya, banyak yang lagi marak gitu. Mulai dari tadi juga banyak yang bilang hashtag kabur aja dulu. Bagaimana ditanggapi hashtag itu juga rame banget di media sosial. Orang minta kerjaan itu juga banyak sekali. DM ke gue minta kerjaan juga banyak. Ya, cuma balik lagi gitu. Iya, susah nyari kerjaan. Tapi kita berkaca kepada diri kita sendiri juga gitu. Bener gak sih, Dev? Ya, jadi kayak skill apa yang kita punya, kita bisa apa,
kita ngapain gitu. Resourceful. Orang-orang kayak Santo, kayak Mel Gibson itu resourceful. Lo kenal Hanum kan? Tahu Bramantyo? Bukan. Hanum. Krisnina Maharani Hanum. Hanum tuh bilang gini, kalau gue mah ya prinsip gue, dimanapun gue berada, gue harus useful untuk orang itu. Atau untuk sekitar, atau untuk di ekosistem tersebut. Kalau lo udah nggak berguna di ekosistem tersebut, lo lebih baik menanyakan diri lo sendiri deh. Why are you here? Yes. Bener nggak? Gue setuju lo sama dia. Iya. Lo kalau nggak ada gunanya, ngapain lo ada di situ? Pulang aja lo tidur. Yes, gitu. Why are you here? Katanya gini, even pewangi ruangan aja ada fungsinya loh. Dia cuma manis-manisin ruangan dan memberikan aura baik. Itu fungsi. Bener. Awas pecah botox lo. Banyak emosi lo hari ini. Ntar kalau botox, lo mesti balik ke diri serva. Lu kayak belum duduk ya, Nek? Kayak kurang banyak gak sih botox gue? Coba jujur. Tapi ini ya guys, ini masalah bagaimana kita ngobrol sama dermatologis, sama dokter kulit. Bener nggak? Apa? Lu tuh harus tahu caranya untuk ngobrol sama dokter kulit. Lo, maksud gue gini, lo kan tadi bilang ya, kayak kurang duduk ya, Nek, kayak kurang banyak, kayak belum duduk gitu. Banyak orang yang kadang-kadang salah loh memberikan keluhannya kepada dermatologis. Maksudnya? Maksudnya gini. Nggak nih kayaknya. Apa sih? Gimana keluhannya? Oh, kan Lu tuh misalnya ke dokter kulit. Ini sama dalam hidup gitu. Misalnya gini, lo mau bangun rumah, terus lo gini, ke arsitek apa ke insinyur sipil ya? Oh, kalau bangun rumah tuh arsitek. Gue ke arsitek deh. Terus lo bilang ke arsitek, halo Bapak Arsitek, aku mau bikin rumah kayak di gambar Pinterest ini, bikin persis kayak gini ya. Dimurkai nggak sama arsitek kira-kira kalau lo kayak gitu? Dimurkai dong. Karena arsiteknya bilang, ngapain gue sekolah, ngapain lu datang ke gue, kalau lu nggak pakai jasa gue, lu ngatur maunya apa? Ya, nggak, lebih gampang gini, saya bukan abang tukang bangunan. Saya yang mendesain rumah ini. Jadi hubungannya sama botox gue apa nih? Udah boleh buru nggak? Boleh. Begitu juga ketika lo ke dermatologis. Lo bilang gitu misalnya, saya mau botox. Botox gimana? Apa keluhannya? Iya, bibir saya ini terlalu tipis, pingin agak lebih tebal, saya pengen di botox. Bukan botox, filler itu. Lah kemarin gue nggak bilang gitu sama dokter Dedi. Bukan, ini gue lagi ngomongin tips. Oh. Lo baca WhatsApp Mbak Wati nggak sih? Baca, gue happy dengan cara dokter Dedi, karena gini ya, satu yang menurut gue membedakan pelayanannya Reserva dengan yang lain adalah cara dia mendengarkan keinginan kita. Itu yang menurut aku beda, dan gue jadi reflect back karena kan memang gue bilang sama dokter Dedi, aku tuh pengennya natural, aku tuh pengennya pokoknya kulitnya glowing gitu. Dan memang dokter Dedi kan ngomong sama gue dengan lembut, bisik-bisik, lo nggak denger pasti. Nanti kalau kurang minggu depan kita tacap. Iya, cuma balik lagi, cara kita ketika datang ke dokter kulit tuh juga harus dipelajari sebenarnya. Ada tips-tipsnya loh, supaya result dari treatmentnya itu maksimal. Itu yang pengen gue share. Iya betul. Makanya kan lo harus tahu gitu, kondisi lo tuh sebenarnya apa. Jangan lo cuman gara-gara kita ke Reserva, kita berdua, lo berangkat ke sana terus terserah deh dok mau diapain, nggak gitu juga. Betul. Ya kan, lo kan harus tahu gitu. Misalnya nih, misal kayak gue gini, oke, Pak Iwet keluhannya apa? Mata saya tuh turun misalnya gitu. Oh, matanya turun, alisnya juga turun, sama ini wrinkle-nya udah mulai dalam. Oke.
Coba saya lihat dulu ya. Kan dia konsultasi kan itu namanya ya. Baru dia bilang, oh iya nih emang garisnya dalam. Oh iya matanya agak turun sedikit. Mm-mm. Ya, kadang-kadang juga gue suka overanalyze. Ini kayaknya ini begini-begini. Tadi akan bilang, enggak kok, ini masih oke, nggak perlu gitu. Mm-mm. Ya kan? Jadi itu loh sebenarnya yang pingin gue sampein gitu. True. Ya nggak? Sama yang gue suka ya dari konsultasi kita tuh dokter tuh selalu nanya gini, keluhannya apa gitu. Jadi kan dia mau, kenapa lu? Santo suruh disuruh botox. Bisa say, dia mau. Ya nggak apa-apa, cuman maksud gue. Santonya kan yang dibotox. Iya. Ya kalau lu mau buang-buang duit, lu pengen si Santo ngerasain servisnya Reserva, lu suruh aja dia ke Reserva. Boleh-boleh juga. Santo, gue pengen lu ngerasain endulnya treatment di Reserva. Nih gue sanguin, dikerjain say. Cuman gue bayangin mukanya Santo suruh aja. Dikerjain say. Orang lu mah pada suka ada-ada aja dah. Santo disuruh megangin tangan gue sambil happy Valentine gue lagi yoga. Dikerjain, Bo. Asal gue ada duitnya. Iya bener, boleh. Sama kita juga ada sesuatu yang spesial sekali di The Reserva nih guys. Ya, jadi hari Senin tuh kita akan ada satu acara seru-seruan. Nanti akan kita informasiin juga. Senin ini ya? Ya. Oke. Ya. Senin ini ditunggu. Ditunggu update dan juga ininya laporan pandangan matanya gitu. Benar. Plus juga ini udah bisa disebutin belum sih? Udah kayaknya ya. Apa tuh? Ada RH Sentral. Iskandar Syah. Ya. Mereka udah umumin kok Nek di Instagram. Berarti udah bisa diomongin kalau gitu. It's good. Ya. Ada yang nanya, tracking jadinya gimana Om Dave, Om Iwet? Nah, silakan. Ih, kok gue? Lu dong. Lah kan lu juga nggak bisa. Oke gini, untuk tracking tampaknya belum bisa kita wujudkan dulu sekarang. Mohon maaf buat yang sudah daftar. Belum bisa kita wujudkan kali ini karena apparently kesibukan kami tidak memungkinkan. Jujur aja, bahasa lu PR banget. Ya biar lu sambungin. Bagus banget, jadi biar gue nanti yang kena ininya. Iwat ada acara yayasan jantung, gue harus ke gereja. Parah loh. Kok gue yang parah? Maaf ya Yang. Mana banyak banget yang udah daftar. Gak apa-apa ya Yang ya. Jangan marah ya. Jangan ngambek ya Yang. Gue nyanyiin deh, mau lagu apa? Bukan apa-apa, kan ada yang bilang gini, emang gereja gak bisa ya bolos sehari? Bisa Yang, cuma batin ini lagi butuh disiram di gereja, Bo. Saya lagi butuh, gerejanya mah gak butuh guenya butuh. Coba gue tanya yang udah pada daftar tracking, kalau misal diganti sama Santo Suruh pada mau nggak? Santo kita suruh jadi host tracking. Sama next time bikin acara trekking jangan hari Minggu kali, Beb. Ya nggak bisa, emang udah jadwalnya hari Minggu. Gimana sih? Alamnya nggak dibuka kalau nggak hari Sabtu. Alamnya kan ada. Ya udah jadwalnya begitu, Mali. Oh ya udah deh, nanti kalau kita udah makin berkuasa, kita bisa tuh membuka alam hari Sabtu. Speaking of which ya, ini malu sekali. Ini ngomongin alam, gue jadi lihat ya, inget ya. Ini nyambung dengan bahasan kita kemarin. Perut, otak, mulut. Mungkin nggak salah, cuman nggak akur. Lu terpapar nggak sih dengan konten banyak di post di account-account berita pengunjung taman safari nggak boleh turun di beberapa area. Mereka sekeluarga turun loh, Wet. Hah? Turun. Dan mereka itu diambil gambar oleh pengunjung di belakangnya, berdiri pas di bawah plang, dilarang turun di area ini.
Kenapa? Bahkan itu anaknya gitu celingak-celinguk gitu ya, nyamperin burung flamingo. Emaknya nyebrang masuk ke dalam kandang tuh binatang. Ngapain? Lihat-lihat aja gitu, ngelihat dari deket gitu. Hah? Hah, bingung ya? Bingung loh. Hah? Tulisannya bahasa Indonesia loh. Alasannya apa? Nah, gua nggak tahu alasannya apa. Dan katanya Taman Safari udah di blacklist sama Taman Safari. Orang itu Iya, sekeluarga. sampai kapan? Cukup cuma di blacklist doang. Lu maunya mereka diapain? Deportasi? Bo, aneh banget. Apa isi kepalanya orang-orang itu? Bingung ya? Bingung ya? Kan gini ya, tujuannya di beberapa tempat, kan inget kan gue pernah ngobrol sama yang punya Taman Safari. Dia bilang kan, yang paling sulit dari maintenance Taman Safari adalah pemeliharaan hewan-hewannya. Kenapa pemeliharaan hewannya itu costly? Karena hewan-hewan itu banyak yang sakit. Kenapa mereka jadi sakit? Karena nature para pengunjungnya. Termasuk salah satunya itu, hewan yang nggak boleh lu turun dari mobil. Satu, berbahaya untuk diri lu sebagai pengunjung, logika gue ya, dan berbahaya untuk binatang tersebut. Nggak kasihan. Aneh banget loh, gue nggak habis pikir loh. Bingung ya? Gue nggak habis pikir kayak, hah? Ya, sebel ya? Gedek banget sih itu. Ember. Oh my god. Iya betul, ngasih makan plastik, ntar botol aqua dimasukin ke mulutnya Kudanil. Why? Kalau lu lagi mangap, gue masukin botol aqua, mau nggak? Nggak suka kan? Janganlah. Gue paling nafsu nih kalau ngomongin beginian. Ih, gue nggak habis pikir loh. Udah nggak habis pikir gue beneran. Luar biasa, luar biasa. Ya balik lagi ya. Balik lagi kepada itu tadi. Ya, masih jauh emang perjalanan negara ini menurut gue sih. Ya, kalau masih ada orang yang turun di Taman Safari, di area yang wild animal, ya jauh emang dari sebutan negara maju. Bo, ya gimana sih? Bingung ya? Masih jauh banget itu sih. Itu kayak ibarat kata gini ya. Gue yakin nih. Kita akan maju sebentar lagi. Begitu ada yang turun di Taman Safari, iya kita mundur lagi yuk. Ih gelo, aneh banget. Dan pertanyaan lo itu tadi menurut gue tuh melandasi itu semua. Buat apa itu loh? Gue juga kalau boleh nanya, kenapa? Why do you do that? Tujuannya apa? Gila. Itu kan juga sama kayak, nah yang kayak begitu-begitu itu, lu juga pernah terpapar kan beberapa waktu lalu pengunjung Indonesia yang jadi viral sekeluarga tuh, ini nggak terpengaruh oleh social economy background ya, ini this example only to prove yang kaya, yang punya uang, ada juga yang sama dodolnya. Turis Indonesia pergi ngelihat sakura ke Jepang, kalau udah bisa beli tiket pas lagi musim sakura, punya duit dong. Dipetik ya? Digoyang-goyang pohonnya, Bo, biar sakuranya rontok. Terus mereka keketawaan. Viral kok. Lucu ya. Ini menurut gue menggambarkan tidak selarasnya antara pertumbuhan ekonominya sama mentalnya. Ya. Entah dia melakukan apa sehingga dia punya banyak uang. Terus kemudian dia melihat bahwa pergi luar negeri kemana yang lagi tren ya? Jepang, semua orang pergi ke Jepang. Oke, kita hubungi travel agent. Saya mau ke Jepang. Oh, nanti aja Pak, Bu, perginya pada saat lagi musim sakura. Bagus buat foto-foto. Oh, sakura ya, sakura. Sakura itu apa ya? Binatang ya? Bukan Pak, bukan Bu. Itu bunga. Dia juga nggak tahu sakura itu apa. Bunga, kayak bunga apa tuh? Kemboja. Bukan Pak, beda lagi. Ini memang bunga yang hanya tumbuh di Jepang. Oh, oke. Saya mau lihat sakura. Berangkat dia, landing. Pakai baju brandednya.
dengan logo bertabur dari atas sampai bawah. Sampai sana, mana Sakura? Mana Sakura? Berasa kayak yang punya uang. Ini Pak pohon sakuranya. Kita amati sama-sama bahwa sakura ini, ntar dulu, disuruh nyamain puzzle. Dah. Bahwa sakura ini begini begitu lalala. Sakura ya dia deketin, bagus nih sakura, saya mau buat oleh-oleh tinggi ya, digoyangin. Mental. Ya kenapa sih gitu? Kalau lu melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, boleh nggak sih lihat aja, dinikmati tanpa perlu pegang, sentuh, dan ingin memiliki. Kayak lagu Kahitna ya. Gue mendadak Yofi Widianto loh bisa bikin lirik lagu. Lihat sesuatu yang indah, lihat aja tanpa perlu memiliki, tanpa perlu pegang dan memiliki. Kesel deh. Itu sama halnya juga dengan gini. Ini pernah kejadian nih di Bali. Nggak apa-apa dia lewat dikit kita hari ini siarannya. Waktu zaman pandemi, hotel-hotel bintang 5, bintang 6, bintang Kejora, pokoknya yang bintangnya tinggi-tinggi, kan pada banting harga ya. Terus kemudian mereka melakukan strategi promosi dengan menggunakan KOL. Mega influencer, selebriti. Bener nggak? Lalu kemudian, ya di zaman itu kan COVID segala macam, pandemi, desperate ya. Siapapun yang bisa membantu mempromosikan diterima pasti. Ayolah bantuin promosiin gue. Lo mau nginep gratis, gue kasih deh nginep gratis. Datanglah berbondong-bondong nih mega influencer, selebriti ini datang ke hotel-hotel tersebut. Ya, si hotel lupa yang follow mega selebriti itu, influencer itu tuh siapa aja. Ya, kan kalau udah mega influencer tuh udah pasti halayaknya rame ya. Segala macam jenis manusia ada di situ tuh, follow dia. Berangkatlah dia nginep di hotel tersebut. Yang terjadi tahu nggak apa? Orang-orang yang uangnya baru itu kepingin nginep di situ dong. Aku pingin kayak si mega influencer itu nginep di hotel itu. Datanglah mereka berbondong-bondong. Saya punya uang, saya bisa bayar. Saya mau nginep di sini. Bawa galon. Ya. Bawa galon, terus abis itu nggak punya manner, ya, turun ke kolam renang pakai baju renang, ya, sandal hotel keluar sampai ke kolam renang, ya, nggak ngerti, nggak tahu cara behave di hotel bintang 5 seperti apa. Bawa beras karungan. Nginepnya 7 hari kayaknya ya. Wah, bisa 2 minggu orang punya uang. Kan lagi murah banget, Dave. Nggak punya mannernya. Iya. Belum siap ya. Belum siap. Makanya gue bilang masih jauh banget. Jauh. Teriak-teriak di lobi. Tuh. Ya. Pakai fasilitas kamar mandi di dalam kamar, ya oke. Mereka mau bilang loh, kan gue udah sewa kamar ini, terserah dong gue mau ngapain. Becek sampai banjir. Makanya kan lu suka lihat nggak sih? Nggak salah kalau kan lu pernah bercanda gini, gue bingung deh orang kok kreatif banget ya. Semua dibikinin konten tutorial. Tutorial duduk di bisnis kelas. Tutorial menggunakan hotel bintang 5. Kan lu pernah bercanda ke gue gini, kok pada kreatif? Kepikiran banget sih mereka ini pada bikin gini. Nah, terbukti kan Wet, kan kita gini, ya Allah, check in di hotel aja pakai ada tutorialnya. Ada orang yang masih perlu ternyata loh. Exactly. Orang yang masih perlu loh. Iya. Iya, maksud gue, iya bener. Itu yang waktu itu gue bilang kan. Gue bilang, kita nggak kepikir bahwa duduk di bisnis kelas tuh bisa sampai dibikinin tutorialnya. Iya, tutorial sarapan di hotel. Gue pernah lihat tuh kontennya. Kita kan buat kita hari-hari gitu ya. Tapi ternyata ada yang perlu, Wet. Exactly. Karena dan nggak salah karena mereka nggak tahu. Jadi mereka perlu diberitahu. Nah, abis ini bikin dong. Ini yang pada pinter-pinter di sini tutorial berkunjung ke taman safari. Jadi bisa jadi panduan.
Kayaknya penting juga ya bikin tutorial datang ke dari Serva by RH. Iya, duduk. Yuk. Dari mana parkiran lu udah disamperin sama PA, ya. Jangan kaget, nanti sama PA-nya diantar ke lift, diantar ke ruangan, dibukain pintu, minuman dituangin, lu tunggu di dalam ruangan. Dalam ruangan itu lu jangan ngajak rombongan kayak gue kemarin, ya. Di dalam ruangan itu nanti dokternya ngedatengin lu, dokter konsultasi. Pada saat konsultasi ngomong, jangan diam aja, jangan tawa-tawa. Dokter nyamperin lo, ngedeketin lo bukan mau PDKT, dia mau lihat muka lo, jangan blushing. Gue semua ya. Iya. Ini bagus deh, Divi Wadanti. Sebelum kita tutup ya, mungkin ini akan jadi tutupan kita hari ini. Tutorial jadi manusia normal aja banyak yang belum tahu kok, Kak. Kita pamit ya. Jadi manusia normal aja masih banyak yang belum paham caranya gimana. Selamat berakhir pekan teman-teman sekalian. Please enjoy your weekend, spend it with your loved one. Kita ngobrol lagi hari Senin ya. Bye.